Shalom, 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 haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat pagi. Luar biasa, kita kembali berada di minggu ketiga bulan November, tepatnya tanggal 19 November tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Karena itu siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Amin. Bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah persiapan saudara meski harus di rumah. Hormati kehadiran Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sesuatu juga bagi Anda. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, izinkan terlebih dahulu Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 9 hari bersama Amos. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Amos pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita hari ini, Mencari Tuhan dengan Benar. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang keempat dengan judul perikop, Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Sidang jemaat Tuhan, lewat pembacaan kita hari Minggu yang luar biasa ini, Tuhan ingin mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, cari Tuhan, jangan mencari Betel. Artinya, carilah Allah, bukan rumah Allah. Semua tempat yang istimewa dan ternama ada karena Tuhan menyatakan kemuliaannya di sana. Amin. Ketika kemuliaan Tuhan sudah meninggalkannya, maka itu akan menjadi tempat sejarah saja. Betel, Gilgal, dan Beersheba adalah contohnya. Demikian juga pada zaman sekarang ini, masih ada kecenderungan orang berpikir bahwa ketika hadir dalam ibadah, itu satu kewajiban rohani yang akan memberikan kontribusi dalam keselamatan, berkat, dan mukjizat. Saudara harus memahami dengan benar bahwa hadirat Tuhanlah yang memberikan dampak dan nilai plus dalam sebuah ibadah, tempat ibadah maupun persekutuan. Tetapi kesalahan terjadi ketika satu tempat dianggap memberikan dampak dari tempat yang lain. Saudara harus tahu dengan benar bahwa hadirat Tuhanlah yang memberikan dampak dan nilai plus dari sebuah ibadah, tempat ibadah, maupun sebuah persekutuan. Bukan berarti kita tidak harus ke gereja. Anda harus ke gereja. Tapi jangan sampai kita berpikir hadirat Tuhan hanya ada di gereja saat hari Minggu saja. Kita lupa. Di rumah, dalam pekerjaan, kegiatan kita sehari-hari, Anda harus yakin di sana ada Tuhan. Supaya kita mawas diri saat kita melakukan semua kegiatan-kegiatan kita. Beribadalah di rumah Tuhan, karena memang itu sangat menyukakan Tuhan. Tapi jangan sampai berpikir hanya di rumah Tuhan saja Tuhan dapat hadir. Dimanapun Anda berada, di sana ada Tuhan. Yang kedua, sumber berkat adalah Allah, bukan tempat kehadiran Allah. Saya beribadah di tempat itu karena ada berkat Tuhan di sana. Saya beribadah di tempat itu karena ada mukjizat Tuhan di sana. Sampai akhirnya kita lupa, bukan tempat itu yang menentukan mukjizat, kehadiran, atau berkat, tapi Tuhan yang menjadi sumber berkatnya. Artinya, sesungguhnya dimanapun kita berada, berkat Tuhan pasti ada di sana. Dimanapun nama Tuhan dipanggil, di sana pasti hadirat Allah akan ada. Itu artinya di setiap tempat Allah dapat melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Itu sebabnya dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu sidang jemaat Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini sebelum kita datang ke gereja. Sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan kita satu perkara yang paling inti dalam sebuah ibadah saat mencari Tuhan adalah letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja, bukan yang lain. Dan percayalah, hari ini pun Tuhan akan melakukan perkara besar dan ajaib saat kita ada di rumah Tuhan. Namun ingat, bukan soal tempatnya, tapi soal kesiapan kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena Dialah sumber segala berkat itu. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Terlebih ketika kita akan beribadah kepada Tuhan. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, saat saudara akan menuju rumah Tuhan dari rumah saudara, atau mungkin setelah ibadah akan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan saudara lakukan, percayalah,
berkat Tuhan akan ada di sana. Karena Tuhan akan memberkati kita kemanapun kita pergi di dalam perkenanannya. Amin. Doaku secara khusus bagi sidang jemaat Tuhan yang akan melayani hari ini. Pengurapan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.